Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Kali ini saya akan membahas amulet yang lagi populer karena sebelumnya saya sempat bikin video kan mengenai amulet yang rasa premium. Dan banyak yang notice, banyak yang sadar, waktu itu saya memang ada undang salah satu gurunya itu ke Indonesia dan kita sempat trip bareng ke Jawa Tengah karena saya respect dengan beliau yaitu Luang Purom. Dan kunpennya itu menjadi populer sekali karena banyak yang WA langsung kontak mengenai kunpen beliau. Ya memang kunpen beliau dan amulet-amulet beliau itu bagus. Energinya pun mengandung kekuatan dari 3 guru yakni Luang Puhong, Luang Pupuang, Luang Purom. Nah, kemarin juga saya ada sempat posting mengenai amulet amulet Buddha dari Luang Purom ya, amulet Prakring Panom Ruang. Itu spesial banget, di blessing di tempat yang sangat sakral. Dulunya merupakan tempat Luang Puhong dan Luang Pupat itu mengadakan blessing besar untuk amulet Jatuh Kamramatep. Nah, di tempat itu sangat sakral energi dewatanya, makanya jangan heran kalau amulet-amulet beliau juga manjur, nggak kalah sama yang lain, sama guru-guru Khmer. Dan kali ini saya akan bahas mengenai Luang Purom, karena kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka kali ini saya akan membahas mengenai profil Luang Purom, dan ada lagi amulet yang saya mau rekomend dari beliau. Oke, kita langsung mulai aja ya. Luang Purom itu lahir tanggal 20 April tahun 66. Jadinya kalau sekarang teman-teman hitung, usianya beliau itu sekitar 58 tahun. Beliau adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Dan ketika beliau kecil, ibu beliau sudah tiada, dan beliau akhirnya ditabiskan menjadi biku di usia 25 tahun oleh Luang Pu Ek Wat Salaloi. Ini terkenal juga ya, guru beliau. Dan juga beliau itu setelah menjadi biku, beliau itu tinggal di wihara Luang Pupuang. Nah, teman-teman pasti yang udah follow sejak lama nyadar nih, Luang Pupuang kayaknya familiar. Iya, karena kita juga sudah pernah memperkenalkan Luang Pupuang kan pada beberapa tahun yang lalu. Bahkan customer saya sampai Malaysia itu pesen amulet Luang Pupuang khusus. Kenapa? Karena dia yang tadinya dagang biasa maju, jadi punya beberapa usaha berkat amulet Luang Pupuang. Makanya teman-teman bisa lihat kan, guru-guru dan amulet-amulet yang kita rekomend membawa hasil buat customer. Makanya customernya jadi langganan dan selalu mencari amulet ke kita. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan lagi nih satu guru, jangan terlewat lagi nih Luang Purom nih amuletnya nih ya. Karena nanti kalau kelewat nyesel. Luang Pupat dulu diperkenalkan nggak ada yang lirik waktu pertama-tama. Sekarang dong, sekarang amulet Luang Puhong, Luang Pupat, puluhan, bahkan ada yang ratusan pun orang cari gitu. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat kan, kita nggak sembarangan memperkenalkan seorang guru. Dan kali ini saya rekomen banget Luang Purom buat teman-teman yang masih mencari amulet yang bisa membantu. Luang Purom itu bagus amuletnya. Oke, kita lanjutkan ya. Beliau itu tinggal bersama dengan Luang Pupuang dan mempelajari banyak hal. Misalnya contoh, meditasi. Ya, meditasi. Nah, karena meditasi itu faktor yang penting ketika kita mau bikin amulet. Kekuatan dari pikiran, meditative power, kekuatan meditasi itu akan sangat berpengaruh. Makanya kalau mau cari master itu harus yang meditasinya bagus. Makanya kalau saya pribadi, kalau saya mencari master pun meditative power itu sangat penting gitu. Saya nggak terlalu suka yang misalnya populernya hanya di media aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, beliau juga mempelajari magic dari Luang Pupuang, mewarisi material-material penting dalam pembuatan amuletnya. Makanya nggak heran, barangnya, amuletnya sangat oke. Karena beliau itu bertekad menjadi biku seumur hidupnya, Luang Pupuang mengetahui bahwa Luang Purom ini bisa melaksanakan tugas-tugas di masa depan. Karena Luang Pupuang itu kan sudah berumur ya. Bahkan kita pun sudah sempat mengunjungi Luang Pupuang di saat-saat terakhirnya. Waktu itu saya datang itu benar-benar saya foto bareng beliau. Itu foto terakhir kali karena setelah itu beliau tiada. Nah, memang sudah sejak beberapa tahun sebelumnya Luang Pupuang itu sudah memperhatikan dan mempercayakan pengelolaan wiharanya itu kepada Luang Purom gitu. Karena beliau tahu nih Luang Purom memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan ya, dimana orang-orang warga-warga pun kalau di desa di Thailand ya, itu orang yang misalnya ada masalah apa pasti nyari Luang Po, karena ada yang masalah untuk kesehatan, ada yang masalahnya itu nanti dari gangguan-gangguan ilmu, ada yang butuh bantuan karena usaha atau rezekinya mandek. Itu semua carinya Luang Po, dan
Dan nggak semua didatengin gitu. Ya mereka hanya percaya beberapa sosok master, jangan gitu. Makanya jangan heran kalau ada wihara-wihara pun yang sangat kosong, karena jarang didatengin sama umatnya. Tadi kita sampai Luang Pupuang yang menyerahkan dan mempercayakan segala sesuatu di wihara kepada Luang Purom ya. Nah, Luang Purom itu akhirnya diangkat untuk mengurus segala macam kebutuhan masyarakat di sekitar, terus perkembangan dan pembangunan wihara, karena itu harus berjalan beriringan ya. Ya kalau wihara nggak dapat dana juga gimana? Nah, kelangsungan kehidupan para bikunya gitu. Makanya amulet-amulet ini kan juga mensupport kehidupan para biku di wilayah-wilayah yang terpencil gitu. Jadi sama juga kita membantu kelangsungan wiharanya gitu. Oke, terus kita lanjut. Pengetahuan dari Luang Purom dalam hal dharma dan juga soal pengetahuan supernatural itu tidak sembarangan. Jadi Luang Purom itu belajar magic dari banyak guru, misalnya Luang Pupuang. Luang Pupuang pun semasa hidupnya pun dikenal banget karena bisa dibilang dulu tiger, salah satu ibaratnya itu macannya gitu. Kalau Indonesia dulu macan Asia gitu ya. Nah, ini Luang Pupuang tuh bisa dibilang macannya dulu. Terus ada Luang Puek, Wat Salaloi, itu juga membuat amulet-amulet yang bagus. Luang Purom juga belajar dari Luang Puseng Tanah Tamo, yang levelnya itu above the world. Gimana bahasa Indonesianya ya? Tinggi lah, intinya kurang lebih begitu. Karena susah menerjemahkannya. Kalau kita biasa pakai istilah-istilah campur, kadang-kadang ada kosakata yang susah untuk diterjemahkan ke Indonesia. Lalu beliau juga seringkali berkolaborasi dengan Luang Punen Watung Seti, Luang Pupuan, ya, dan Luang Pocit, Seca Damo. Banyak sekali guru-guru di mana Luang Purom itu belajar dan berkolaborasi mengenai keilmuannya. Dan kali ini saya mau memperkenalkan amulet di mana Luang Purom itu diangkat menjadi prakru, yaitu sebuah title, sebuah gelar yang diberikan kepada biku yang berkontribusi untuk masyarakat di lingkungan itu. Jadi bisa teman-teman lihat peranan Luang Purom di sini pun sangat besar, dan ini merupakan kebajikan ya. Jadi kebajikan itu ada dua kan. Ada kebajikan yang kita lakukan untuk diri kita, misalnya kita berbuat baik agar dapat karma baik. Itu kan kita mikirin diri kita sendiri kan. Nah ini sebenarnya hanya karma baik yang biasa gitu. Tapi kalau karma baik yang dilakukan dengan membantu orang lain, dengan tujuan supaya orang lain atau sosok lain itu berkurang penderitaannya, itu baru disebut paramita. Nah ini adalah kebajikan tingkat tinggi, yang mana tidak memikirkan ego diri sendiri. Nah biku-biku banyak melakukan hal itu untuk melatih paramita, termasuk Luang Purom. Makanya beliau itu kontribusinya ada bagi lingkungan, bagi masyarakat, mendapatkan gelar title prakru gitu ya. Sekarang kita akan bahas amuletnya, yang mana amuletnya ini dibuat dalam acara promosi title beliau menjadi prakru. Terus spesialnya apa? Kita akan jelaskan. Teman-teman, ini adalah Rian amulet Luang Purom yang saya rekomen. Kenapa sih direkomen? Seperti tadi saya bilang, Rian ini dibuat dalam rangka promosi title dari Luang Purom menjadi prakru, yang mana kenaikan level kalau dalam posisi ya di dalam masyarakat ini melambangkan status seseorang yang naik. Dan di Thailand dipercaya kenaikan level atau title dari seorang master itu membawa berkat juga dalam kenaikan kehidupan kita sebagai muridnya, sebagai pengguna amuletnya. Makanya contohnya nih ya, saya kan pernah posting dulu amulet Luang Potat Wat China ya, Kunpen. Nah beliau juga ada tuh amulet riannya yang sangat populer karena itu merupakan kenaikan titel atau gelar dari Luang Potat. Demikian pula sama dengan Luang Purom, di mana amulet ini mewakili kenaikan status dari Luang Purom. Nah demikian pula dengan amulet Rian Luang Purom ini, yang mana penggunanya pun berharap mendapatkan berkat kenaikan tingkat kehidupan seperti Luang Purom yang naik titlenya, yang naik gelarnya. Di bagian depan terdapat image Luang Purom, dan juga terdapat, teman-teman perhatiin deh, di tengah-tengahnya itu di bagian bawah kepala macan, kepala harimau. Nah ini adalah gambar atau lambang status yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang mana kalau seseorang mengalami kenaikan dalam kehidupannya, pasti akan banyak godaannya, pasti akan banyak kesulitannya. Seperti kata pepatah, makin tinggi pohon, makin tinggi anginnya, makin tinggi gunung, makin tinggi anginnya, makin banyak gangguannya. Yang mana amulet ini juga menghindari dari gangguan-gangguan seperti itu. Karena akan ada aja orang yang berniat buruk, yang iri, nggak seneng sama kita. Baru aja hari ini saya nonton sebuah konten cerita ya dari kasus nyata, yang mana ada orang pekerja, dia punya usaha sampingan. Ternyata teman pekerjaannya itu nggak seneng, dilaporin ke bosnya lah segala macem. Akhirnya di situ kita bisa menyimpulkan
kemajuan kita itu membawa ketidaksenangan bagi orang lain yang hatinya busuk, yang hatinya kotor. Makanya kita perlu amulet dari luang purom ini. Nah, di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat. Di bagian belakangnya teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini gambar apa sih? Ini adalah gambar kipas, dimana kalau seorang biku naik title atau gelarnya mendapatkan kipas khusus sebagai tanda statusnya dari pihak kerajaan dan Sangha Council, yang mana ini melambangkan beliau kini telah berada di tingkat prakru, yang merupakan posisi yang dihormati di sebuah wilayah. Nah, ini adalah simbol prestige atau royal. Jadi teman-teman bisa dibilang sebagai status yang lebih tinggi. Kalau teman-teman memakai amulet ini, sama juga diharapkan mendapatkan status dan reputasi yang lebih baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Ini adalah versi yang pertama. Saya akan tunjukkan model yang kedua. Ini adalah model yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan dari desain depan sama ya, di mana luang purom duduk, di bagian bawahnya ada harimau. Tadi sudah saya jelaskan, jadi saya nggak akan ulangi lagi. Sekarang kita akan perhatikan bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini teman-teman bisa melihat ada Dewa Ganesha, simbol mantra dan juga swastika yang melambangkan kesucian dan kekuatan dalam penembusan dari masalah, penembusan dari kerintangan dan kesulitan. Dewa Ganesha adalah dewa pertama yang dipuja dalam menghadapi sebuah rintangan. Desain dari amulet ini pun sudah dikonsultasikan dengan luang purom sendiri, yang mana beliau mempergunakan image Dewa Ganesha di bagian belakang untuk membantu penggunanya agar mencapai kesuksesan lebih cepat dan memberkati dengan segala kerejekian. Nah, Dewa Ganesha memang dikenal juga sebagai dewa rezeki. Dalam kepercayaan tradisi Tibet dikenal sebagai Jambala Merah, yang mana memberkati seseorang dengan kebijaksanaan, kepintaran, kesuksesan, dan keberhasilan hidup. Yang mana rintangan-rintangan disingkirkan. Kebanyakan orang-orang itu sebelum memulai aktivitas selalu berdoa pada Dewa Ganesha agar semua berjalan lancar. Demikian pula dengan karir, kehidupan, usaha. Kita perlu perlindungan dari Dewa Ganesha karena beliau akan menjaga kita dari bahaya, gangguan-gangguan gaib, serta energi negatif. Membantu dalam mencapai hal-hal yang kita ingin capai, mimpi-mimpi dan doa kita. Itulah kenapa luang purom menempatkan Dewa Ganesha di bagian belakang ini sebagai support atau dukungan. Oke, mungkin itu aja yang saya jelasin di amulet luang purom edisi ini. Untuk teman-teman yang berminat bisa hubungi Hong Amulet Indo. Perihal soal warna tergantung persediaan ya, karena biasanya setelah posting YouTube ini banyak sekali yang WA untuk memaharkan. Thank you.